Seandainya umur kami kemarin sudah sampai, bagaimana kami mempertanggungjawabkan hutang mobil 50 unit itu di akhirat. Luar biasa siksaannya yang namanya hutang. Demi Allah, kami tidak akan lagi memulai ataupun membuka, menjalankan praktek yang tidak diridhoi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Sari, bisa dipanggil Ibu Ima. Ini suami saya. Farid. Kami dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tepatnya di Banjarbaru dan di Plehari gitu. Kami punya usaha rental mobil dan kursus mengemudi. Dari 2015 gitu. 2015 sih perjalanan bisnisnya ya rental mobil juga, cuman ya ada beberapa unit lah seperti itu. Tapi itu cash semua, tidak ada yang artinya kita jalani dengan nggak ada cicilan seperti itu. Jadi ya alhamdulillah sih merasakan juga dari 2018, 2015, 16, 17, 18 itu usaha rental juga, cuman tidak ada cicilan. Jadi memang ya tidak ada tekanan, tidak ada ini seperti itu. Sudah pernah merasakan juga, artinya tenang seperti itu. Dan ya entah seperti apa perjalanannya ya, karena tuntutan juga artinya permintaan dari langganan. Jadi di awal 2019 itu setelah kami menjalani awalnya tawaran untuk apa namanya hutang itu dari teman, tolong dong ada sertifikat kan katanya, tolong target saya katanya di yang salah satu bank perkreditan lah kayak gitu. Ya udah bantu aja teman, cair 160 juta saat itu. Kami bawa umroh berlima, 100 juta 50 untuk DP mobil. Awal pertama hutang itu. Balik umroh 2019 awal. Tiap bulan itu marketing dari leasing ini nawarin terus, sebulan ada 2 kali unit. Nggak usah mikirin DP, pokoknya terima aja dulu unit, nanti DP-nya dari sewa ini. Terus dari 2019, 20, 21, 22 akhir 2019, 20, 21, 22 ya, 3 tahun lah artinya, 3 tahun ya, hampir 4 tahun ya itu. Nah perjalanannya itu dari 2019, 20 ya, setahun itu kami sudah memiliki 20 unit mobil. Dan 2020 COVID tuh, masa COVID kami malah laba karena 1 bulan aja kan ada restruktur dari leasing, artinya malah dapat uang kami tiap bulan karena tidak ada yang membayar leasing kayak gitu. Jadi ya lumayan lah, dalam 6 bulan dapat 600 juta kan, karena kewajiban setiap bulannya itu 100 juta. Cuman itu ya dibelikan aset, dibelikan ini. Terus karena usaha nih makin maju ya, permintaan meningkat dari tambang-tambang kayak Triton, kayak Pajero. Ya udah, duit yang ada DP-kan, akhirnya ya muncullah di akhir 2022 angka 50 unit itu. Nah, itu ya seperti itu, artinya nafsu ya mungkin ya, dan juga karena permintaan juga normal dari 2019, 20, 21, 22 tuh normal. Bahkan di akhir 2022 saya bisa memberangkatkan keluarga 19 orang gratis cash sebesar 600 juta, semua itu keluarga diberangkatkan. Nah, mungkin karena niat saya memberangkatkan, minta doa mereka supaya di 2023 saya harus wajib lunas hutang. Akhirnya apa? Artinya Januari 2003, Februari 2003 sampai bulan Oktober itu macet semua. Artinya saya selalu minus itu tiap bulan. Nah, makanya jadi tanda tanya, ada apa ini? Gali lubang, tutup lubang, semuanya artinya di ini kan.
akhirnya tersentak, ada apa ini, apa yang salah seperti itu kan di dalam bisnis saya ini, jadi tanda tanya kan, ada apa gitu. Akhirnya kan yang namanya kita titik kesadaran itu kan saat kita merasa, artinya Allah anugerahkan kami musibah, Allah anugerahkan kami kemacetan, Allah anugerahkan kami masalah, yaitu mungkin karena doa. Di tanah suci itu kan mereka mendoakan supaya kami cepat lunas hutang. Ya mungkin dengan cara seperti ini gitu kan. Kalau tidak ada macet apa segala macam, padahal di detik-detik terakhir mobil mau lunas. Efeknya apa? Mobil mau lunas, kita sudah berjuang 4 tahun. 4 tahun kita berjuang, artinya membayar cicilan. Di detik-detik terakhir, unit mau ditarik, tekanan sana sini itu luar biasalah tekanannya, sampai saya menemukan nomor dari setelah beberapa bulan nih, dari Januari saya minta di YouTube kan, artinya tolong hubungi saya. 2 minggu kemarin, artinya bulan September baru ada kontak. Mungkin di saat kondisi kami memang betul-betul tidak bisa berpikir secara jernih lagi lah. Ada pertolongan Allah, kami dipertemukan dengan keluarga besar MMC MTR, alhamdulillah. Sungguh luar biasa, anugerah luar biasa, kesulitan-kesulitan kami itu hingga akhirnya kami dipertemukan dengan keluarga besar MTR. Allah masih sayang dengan kami, Allah masih menyelamatkan aib kami, Allah masih, seandainya umur kami kemarin sudah sampai, bagaimana kami mempertanggungjawabkan hutang mobil 50 unit itu di akhirat. Alhamdulillah Allah memberi umur, memberi anugerah musibah hingga kami sadar dan sampai bertemu keluarga besar MMC. Sahabat-sahabat, perjalanan yang sungguh panjang. Mungkin kalau orang tidak merasakan, teman-teman kami yang satu profesi mungkin belum merasakan seperti kami ini, berjuang 4 tahun, membayar cicilan, hingga detik terakhir unit-unit kami mau diambil, mau dirampas dengan begitu saja. Mereka mungkin belum merasakan seperti kami. Kami tersadar harta riba, hutang riba itu tidak akan membawa berkah dan tidak akan jadi apa-apa. Ia akan hancur seperti janji Allah. Harta riba itu tidak akan jadi apa-apa, akan hancur, akan musnah dan akan menyengsarakan, menyiksa. Itu benar. Selama 4 tahun kami merasa tertekan, tersiksa, diteror. Sedang di detik-detik terakhir unit kami mau lunas, mau ditarik, mau diancam segala macam. Cuman tidak apa-apa, kembali lagi ke kami. Awalnya kami 2019 tidak punya apa-apa. Sekarang kami lepaskan semuanya, kami jual semuanya pun tidak apa-apa lagi, karena janji Allah itu pasti. Artinya apa yang dilarang Allah itu memang benar dan dirasakan. Kalau tidak merasakan mungkin tidak akan, kalau tidak merasakan akibatnya mungkin tidak akan sadar. Kami tahu hutang itu riba, kami tahu sering ke majelis, cuman kami tidak merasakan artinya kehancuran, artinya jahatnya, artinya hutang riba itu. Nah, untuk itu teman-teman semua yang mungkin belum merasakan apa yang kami rasakan, mungkin belum diberi Allah anugerah musibah dan artinya kemacetan, artinya semua bayaran tidak ada yang masuk, habis itu utang di mana-mana, mungkin tidak akan sadar dan tidak akan ibaratnya menyadari bahwa memang yang haram itu ya wajib ditinggalkan. Seperti itu. Allah sudah jelas riba itu haram dan wajib ditinggalkan, tapi kita melakukan walaupun artinya dengan harta hasil riba itu kami sedekah, sholat ibaratnya, mungkin itu tidak ada berkahnya karena mungkin keseharian kami berbuat baik ke orang, memberi manfaat bagi orang, mungkin Allah masih menyelamatkan kami.
Rasa rasa miris hati ini. Allah masih selamatkan kami. Kalau detik ini, artinya detik ini kami diambil sama Allah. Maut menjemput. Kami sudah, artinya Allah sudah tahu kami sudah melepaskan semuanya, melepaskan kemelekatan harta apapun yang dari hasil yang harta haram. Insya Allah, artinya Allah tahu niat kami, walaupun hartanya, artinya asetnya belum terjual, tapi kita sudah niat karena Allah untuk melepaskan semuanya. Jadi Allah yang akan mengatur semuanya. Bismillah, insya Allah janji Allah itu pasti. Alhamdulillah ya Allah, saya dan suami Bismillah hijrah bersama-sama sahabat kawan-kawan MMC MTF. Mudah-mudahan keluarga, kawan-kawan, masyarakat, dan negara ini pun bebas dari tekanan. Masya Allah, luar biasa dahsyatnya, luar biasa siksaannya yang namanya hutang. Demi Allah, kami tidak akan lagi memulai ataupun membuka, menjalankan praktek yang tidak diridhoi Allah. Alhamdulillah, kami udah mengikuti 2 kali acara MMC, bisnis acara BIM-nya dan bisnisnya, dan ini sekarang plafon bisnis tanpa riba. Bagi teman-teman yang saat ini mungkin luar biasa tertekannya dengan hutang, Bismillah, atas izin Allah, mudah-mudahan kawan-kawan pun diberi anugerah seperti yang diberikan kepada kami saat ini. Allah berikan anugerah, Allah berikan anugerah masalah, Allah berikan anugerah cobaan, tekanan, itu supaya hambanya sadar dan lebih dekat kepadanya. Bismillah, mudah-mudahan kami bisa memantaskan diri di hadapan Allah. Bismillah, menata keluarga. Jadi dengan kesadaran ini, dengan artinya seperti terlahir kembali, artinya Allah ambil nyawa kami, artinya itu pun insya Allah sudah siap karena niat kami sudah melepaskan kemelekatan ini. Dan juga di saat kami sudah tahu, kami sudah sadar, disinilah artinya letak perjuangan untuk dakwah ke teman-teman, berbagi ilmu. Itulah amal yang bisa kami, mungkin amal-amal sebelumnya itu tidak akan mungkin karena tercampur harta haram dan sebagainya. Mungkin Allah yang tahu entah itu diterima atau tidak. Makanya dengan terlahir kembali, Bismillah, berjuang. Mungkin dengan dakwah, dengan artinya membantu teman-teman yang juga dalam tekanan, itulah mungkin amal yang akan kami bawa nanti di akhirat kelak. Berjuang, Bismillah, dengan cara apapun meringankan beban teman-teman, keluarga yang juga dalam kondisi mengalami seperti kami. Ya Alhamdulillah, saya punya suami luar biasa sabar, artinya kami menjalaninya sama-sama dalam susah maupun senang. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon ampun karena selama ini banyak salah dan hilang. Mudah-mudahan Allah ridho. Kita akan terlahir kembali dalam keadaan dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, saat dalam tekanan utangnya jarang ketemu sama keluarga, anak yang nggak karuan lah kemana-mana. Itu kita baru pulang malam nantinya gitu. Tagihan ke tambang. Ketagihan ke tambang kan nanti malam pulang jam 2 malam, jadi jarang berkumpul sama keluarga lah gitu. Ke lokasi, lihat perbaikan unit di bengkel segala macam, kan tidak ada waktu lah minim untuk keluarga. Semua
fokus untuk gimana caranya mencari uang untuk bayar cicilan. Padahal mobilnya pun kami tidak menikmati. Artinya sebenarnya kami ini kan cuman perantara aja dari leasing untuk bayar cicilan. Kami mobilnya tidak menikmati, sedangkan menagih artinya berjuang di tengah hutan, mempertahankan unit berapa hari di dalam hutan. Artinya semua perjuangan itu cuman untuk bayar cicilan. Sungguh kejam, tragis. Memang mereka tidak melihat perjuangan kita untuk membantu mereka membayar. Unit masih selamat semua. Di mana hati, di mana sistem yang memang tidak diridhoi Allah. Seperti itu. Saya punya satu anak gitu ya, umurnya sudah besar juga 18 tahun. Jadi ya karena ya namanya anak satu-satunya mungkin ya terbiasa dimanjakan oleh ya cuman paling komunikasinya sama anak, minta transfer cuman gitu-gitu aja komunikasinya. Artinya kalau dia perlu komunikasi, bahkan kadang di rumah pun datang nggak ada lihat nengok muka anak seperti apa gitu. Setelah kegiatan kemarin minggu kemarin saya sadar selama ini artinya menengok anak ke kamar pun bahkan jarang gitu. Terus kemarin dalam kondisi anak sakit, ya Allah, kemana aja selama ini saya semua bolak-balik, artinya mikirkan fokus cuma untuk cicilan. Selama 4 tahun itu dilalui, sungguh luar biasa. Jangan sampai lagi lah ada tekanan hutang. Ini kami lepaskan semua, artinya kami nego ke semua leasing, artinya untuk membereskan semuanya lah. Kalaupun dalam bulan ini beres, alhamdulillah. Tapi semua atas izin Allah. Artinya ada Allah yang mengatur, kita cuma ikhtiar. Seperti itu aja. Pengen sekali lepas dari semua ini, karena kami pun mau hidup tenang, tidak ada tekanan, dan juga mau ibadah lebih khusyuk lagi. Seperti itu. Mungkin bikin gitu ya, apa yang pengajuan pelunasan yang untuk permohonan untuk pemotongan bunga, denda, dan ongkos itu. Artinya ini sih sudah di mapping lah ya. Waktu acara plafon bisnis tanpa riba ini secara teknis memang artinya ilmunya, dasar-dasarnya, pasal-pasalnya kami sudah artinya sudah mengetahui lah, artinya bahwa ya memang posisi kita sebagai yang dihutangi atau debit ini ya, kreditur ya, ini memang posisinya luar biasa, artinya tidak sesuai yang di idealnya lah. Memang banyak motivasi, habis itu strategi secara teknis yang diberikan di PBTR ini merupakan langkah-langkah untuk kita membereskan hutang-hutang kita. Itu memang sudah terbukti lebih cepat karena apa? Bukan pendekatan artinya kita dengan kekerasan, tapi kita lebih ke kelembutan hati, silaturahmi. Artinya pendekatannya tuh lebih manusiawi. Artinya kita memanusiakan manusia juga. Seperti apa kita mau diperlakukan, nah seperti itu juga kita memperlakukan mereka gitu. Artinya tidak ada, mereka pun juga kan terbawa oleh sistem ya. Bukan personil yang salah juga, seperti juga halnya kita pun juga terbawa oleh informasi, pemikiran, paradigma yang masih salah lah, seperti itu kan, dan memang betul-betul melanggar, tapi kita belum memahami dan mengalami akibatnya seperti itu. Jadi intinya komunikasi yang lebih diutamakan dalam hal ini untuk penyelesaian pelunasan hutang. Dan ini sudah terbukti sih semua gitu kan. Beberapa waktu juga saya walaupun by phone aja juga
komunikasi sama mereka. Artinya kami mau silaturahmi, kami mau artinya mengungkapkan, artinya kami juga hijrah gitu ya. Kami bismillah hijrah untuk, dan ini juga kan artinya menguntungkan mereka juga. Artinya alhamdulillah Bu, artinya kami bisa target untuk pelunasan ya, tapi ya tolonglah ditolonglah artinya kami juga untuk bisa lebih ringan lagi, artinya supaya lebih cepat gitu. Karena masalah kami ini kan cuman artinya hutang kami ini leasing ya, karena leasing ini kan unitnya ada dan mungkin itu kan bisa dijual kan, bisa untuk cepat pelunasan. Itu lebih simpel sih sebenarnya. Sebenarnya solusinya untuk leasing lebih simpel, seperti yang tidak seperti yang saya pikirkan seperti itu kan. Dari gimana caranya ini itu segala lebih simpel sebenarnya. Intinya kuncinya keikhlasan, buang kemelekatan, apapun itu pasti lebih ini daripada rumah kan, artinya lambat ininya. Kalau mobil kan cepat nih. Artinya kalau memang marketingnya nanti memasarkan lebih cepat, dalam 1 bulan pun mungkin hutang saya udah beres, karena kan namanya mobil cepat tuh, benda bergerak seperti itu. Ya mudah-mudahan niat saya juga dalam bulan ini beres. Artinya ya Allah subhanallah, mungkin nanti akan saya berikan kabar gembira bagi teman-teman semua kalau memang dalam 1 bulan 2 bulan ini udah beres semua terjual. Artinya hutang kami sudah beres, nah kami mulai lembaran baru lah artinya. Bismillah. Ya itu tadi, burung gagak pun artinya yang ditinggalkan bisa masih makan. Apalagi kami yang punya insya Allah brand dan potensi lah, masih insya Allah lah masih bisa artinya bergerak dari awal lagi gitu. Baik Ibu, jumlah total mobil yang rental itu berapa Pak? Yang 50 unit. 50 unit. Total itu kalau dirupiahkan berapa? 200, kalau total apa ini cicilan? Oh, cicilan 250 juta 1 bulan. 1 bulan tuh 250 juta Pak. Kalau total outstandingnya pokoknya pernah dihitung total berapa kewajiban Oh, kewajiban sekitar 25 miliar ya. Misalnya sisanya ya, kalau 30 unit itu kan antara 100 juta kali 30, 3 miliar aja kan ya. Yang besar-besar itu kayak Zero, Triton, Fortuner, ya itu mungkin ya adalah antara 3 sampai 4 M. Yang sisa ya, sisa hutangnya ini. Jadi ya anggap 6-7 M lah artinya sisa hutangnya. Cuman kan dengan kita jual aset, di sana kan ada selisih nanti. Satu mobil tuh ada 50 juta, artinya ada 70 juta, ada 200 juta kan, kayak Pajero itu sisa pelunasannya 150. Ya ada selisih 200 juta lah. Itulah nanti akan selisihnya ya bayar-bayar kewajiban sama orang pribadi atau keluarga atau apa. Ya kalaupun ada sisanya kan kita ya bismillah lah, beli cash aja lah. Iya, memulai dari awal lagi. Pertanyaan terakhir. Ya. Apa rencana yang akan Bapak Farid dan Ibu melakukan untuk bisnis ke depannya? Apakah akan menganak utang lagi atau bagaimana? Ibu bantu diceritakan. Tobat Pak. Artinya kami merasakan akibatnya dari itu semua, dan harta riba itu memang betul lah, artinya tidak akan kembali, akan hancur. Nah itu yang kami rasakan, karena kami merasakan Pak. Artinya kami jadi ingkar janji, kami jadi pembohong tiap hari. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kami. Itu aja. Untuk kembali Pak atau untuk ini kami tidak, insya Allah tidak akan mengulanginya lagi, karena di sisa umur ini bismillah kami tidak punya amal apa-apa mungkin selain artinya mengajak teman-teman, membantu teman-teman yang mungkin dalam kondisi seperti kami. Itu aja niat di sisa umur kami. Dan kalaupun artinya rezeki ya, itu insya Allah lah. Karena kita melihat juga teman-teman dari MMC, coach-coach yang memang juga mengalami, artinya seperti kami kondisinya bisa sukses, kenapa kami tidak? Seperti itu, bukan mengejar kesuksesan, tapi mengharap ridha Allah. Bisa membantu orang banyak, itu mungkin kenikmatan, artinya harta yang luar biasa lah bagi kami. Itu aja Pak. Untuk teman-teman mungkin satu profesi rental mobil gitu. Jangan, kalau bisa jangan ngutang lah gitu kan. Bahayanya riba tuh luar biasa setelah tahu di MMC ini. Dan merasakan juga kan kami seperti apa hidup
tidak tenang. Terus juga di detik-detik terakhir yang harusnya kami memiliki aset malah tidak bisa membayarkan. Ya karena itu Allah mendatangkan kemacetan, artinya dana yang harusnya keluar tidak ada. Orang yang sewa artinya ya ada kasus-kasus dan sebagainya lah. Ya, ini semua pengalaman dan tidak akan terulang lagi. Kami sudah menjalani, kami sudah merasakan, dan juga endingnya seperti apa juga sudah tahu. Jadi tidak mungkin lagi lah artinya akan mengulangi lagi seperti itu. Mungkin untuk teman-teman yang satu profesi, mungkin ada yang rental mobil juga usahanya. Ya artinya saya juga ada dapat pengalaman dari ada teman Jawa Barat ya. Beliau juga di 2012 berdarah-darah juga seperti kami. Luar biasa lah. Cuman beliau bismillah ya. Di 2012 beliau melepaskan kemelekatan, habis itu beliau usaha. Alhamdulillah sampai saat ini ada rental syariah juga di Jawa Barat itu yang artinya tanpa riba sama sekali, tanpa utang, dan beliau bisa sukses juga. Makanya bismillah kami pun artinya ini akan menerapkan kalau sudah beres ini kan akan brand kami Ica Rental Syariah kursus mengemudi. Jadi mudah-mudahan artinya dananya, uangnya, modalnya semua tidak ada dari hasil hutang seperti itu. Walaupun artinya kita kan bisa kerjasama atau seperti apa kan model bentuknya lah untuk modalnya nanti artinya Allah tuh akan menolong lah. Pasti janji Allah tuh pasti akan membantu kita untuk kita memulainya dengan tanpa berhutang riba seperti itu. Ya alhamdulillah ya. Terima kasih telah diberi kesempatan untuk saling berbagi, sharing seperti itu. Ya mohon doanya juga yang apabila ada yang menonton ini ya doakan kami juga mudah-mudahan cepat beres urusannya. Insya Allah kita akan berbagi lagi di kesempatan yang akan datang. Intinya kalau tidak ngikutin acara pelapon bisnis tanpa riba ini, bismillah lah, ikut. Tidak ada yang jangan dilihat nilainya, tapi dilihat manfaatnya. Insya Allah kalau sudah mengikuti PBTR ini tidak akan ada nilainya berapapun yang Anda keluarkan untuk mengikuti kegiatan ini. Sungguh tidak ternilai dan berkah manfaat untuk selamanya di sisa hidup. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.